satu masa bukan hanya laki-laki, yang perempuannya juga ikut, yang laki-lakinya melakukan, dan yang paling dahsyat, laki-laki merubah tampilan seperti perempuan, perempuan merubah tampilan seperti laki-laki. Terjadi sekarang dengan suara yang lantang itu. Kalau Aceh ingin maju, Aceh ingin kuat, Aceh ingin baik, sejak sekarang pastikan jangan sampai bergeser dari identitas fitrah. Makanya Pak Kapolda dipisahkan, ini laki-laki, ini perempuan. Jangan sampai diantara yang tepuk tangan dia bergumam, aku sebetulnya perempuan yang terjebak dalam jasad laki-laki. Jangan dinormalisasi. Satu. Kalau sudah tahu identitasnya, ketahui perannya, ketahui tugasnya. Saya sebagai siapa perannya? Sebagai apa yang saya jalani? Tahu fitrahnya laki-laki, tahu fitrahnya perempuan. Setelah paham identitasnya, belajar. Dua orang. Setiap ibu-ibu yang sedang mengandung dampingi oleh dua orang ini. Kalau lahir perempuan bebas, tapi lahir laki-laki, ambil bayi yang baru dilahirkan, lempar ke bawah, eksekusi sampai wafat. Jadi bayangkan Bu, baru lahiran, bayi masih merah, dibanting ke bawah, dieksekusi, selesai. Firaun. Muncul masalah kemudian hari, perhatikan, boleh catat, boleh bikin status. Fir'aunnya Firaun. Catat tuh. Fir'aunnya Fir'aun. Sejahat-jahatnya Firaun, dia ingin eksekusi, dia tunggu lahiran dulu. Lahir perempuan bebas, lahir laki-laki eksekusi. Akan tiba satu masa dia tidak peduli laki-laki dan perempuan, dia tidak peduli terlahir atau belum, masih dalam kandungan dia sudah eksekusi. Itu melebihi kekejaman Firaun. Terjadi. Dia nggak peduli lahir laki-laki, lahir perempuan, yang penting aborsi sejak dalam kandungan. Melebihi keburukannya Firaun. Dulu zaman Nabi Lut, yang punya penyimpangan identitas itu cuma satu, laki-laki. Kita tidak temukan ada informasi dan narasi ada penyimpangan seksual di kalangan perempuan. Nanti tiba satu masa bukan hanya laki-laki, yang perempuannya juga ikut, yang laki-lakinya melakukan, dan yang paling dahsyat, laki-laki merubah tampilan seperti perempuan, perempuan merubah tampilan seperti laki-laki. Terjadi sekarang dengan suara yang lantang itu. Kalau Aceh ingin maju, Aceh ingin kuat, Aceh ingin baik, sejak sekarang pastikan jangan sampai bergeser dari identitas fitrah. Makanya Pak Kapolda dipisahkan, ini laki-laki, ini perempuan. Jangan sampai diantara yang tepuk tangan dia bergumam, aku sebetulnya perempuan yang terjebak dalam jasad laki-laki. Jangan dinormalisasi. Satu. Kalau sudah tahu identitasnya, ketahui perannya, ketahui tugasnya. Saya sebagai siapa perannya? Sebagai apa yang saya jalani? Tahu fitrahnya laki-laki, tahu fitrahnya perempuan. Setelah paham identitasnya, belajar. Contoh. Ini laki-laki, ini perempuan. Kalau Anda keluarkan nama laki-laki dalam Al-Quran, itu namanya cuma satu. Ada berapa? Perempuan itu dua. Laki-laki kalau sendirian disebut rojul. Kalau banyak seperti ini, katanya berubah
rijal, rajul rijal jamaknya punya sifat rujuliyah yang tegap, tangguh, berwibawa. Kaki disebut rajulun, rijlun, kaki disebut rijlun karena dia kokoh, tegap dan menopang tubuh secara berwibawa. Jadi kalau ada laki-laki yang melambai, dia akan kehilangan wibawanya. Nah, perempuan itu disebutkan dengan dua nama dalam Al-Quran. Ada berapa? Kalau sendirian, dia mar'ah. Apa namanya? Kalau banyakkan, dia berubah menjadi nisa. Hurufnya hilang semua. M-nya nggak ada, mim, ra-nya tidak ada, hamzah tidak ada, ta tidak ada. Ketika banyakkan nisa. Pelajari kenapa ibu disebut mar'ah. Kenapa saudariku disebut mar'ah? Ternyata mar'ah punya 3 arti, dan inilah yang melekat pada fitrah identitas perempuan. Satu, dari kata muru'ah yang senang tampil dengan keindahan. Makanya wajar kalau mau ke pengajian dandan. Kadang ibu-ibu pakai seragam, tanya pada suaminya, papa yang bagus mana ya, yang hijau atau yang merah? Kata suami, kayaknya hijau deh mah, kayaknya merah deh. Nanya tapi sudah punya jawaban. Begitu dipakai putih. Nah, itu normal. Kita jalan sedikit Pak Kapolda, Pak Waka, ini sedikit terlipat, bagi kita biasa. Jalan bertemu dengan pimpinan rumah tangga dalam tanda petik, berhenti sebentar, rapikan dulu. Senang dengan keindahan. 2, muru'ah, senang tampil terhormat. 3, catat ini. Dia senafas dengan mir'ah. Ada mar'ah, ada mir'ah. Dia punya sifat rasa yang sangat dalam seperti cermin. Saudariku tahu cermin? Tahu cermin? Kalau saya lempar sampai pecah, bisa tidak disusun kembali? Bisa. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sifat perempuan sama, kalau terlukai dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ayo tepuk tangan tuh. Nanti kalau ibu punya masalah dengan bapak, misalnya di rumah, masalah hari ini bu, itu bisa mengungkit kejadian 20 tahun ke belakang. Itu normal namanya. Makanya saya sarankan pada para bapak, jangan mendebat istri yang sedang marah. Tunggu sampai dia tenang. Kalau sedang tenang, jangan didebat, nanti dia marah. Betul? Tapi kalau banyakkan begini, berubah namanya dari mar'ah menjadi nisa. Apa itu nisa? Halo? Nisa itu bukan perempuan. Bukan, jangan maksa. Nisa itu perempuan. Banyak berasal dari kata nasa, di antara artinya yang mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, kalau ketemu dengan kawannya dia bisa cerita. Dan kadang yang diceritakan yang tidak seharusnya diungkapkan. Judulnya pengajian, apa kabar ibu? Baik. Sehat, keluarga bagaimana? Bagus, anak-anak sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Sekarang nggak ada momen ya, dia ketik sendiri, tulis di media sosial. Nggak nyangka ya, nyangka itu. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Maka pelajari perannya. Apa peran dalam keluarga?
Anda sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek. Setelah paham identitasnya, pelajari apa perannya, supaya dengan pelajaran dari peran itu kita bisa menunaikan peran kehidupan kita dengan sempurna. Contoh, saya masih di sini nih. Istri Nabi ada berapa? Nggak usah takut, saya nggak usah bahas itu. Istri Nabi ada berapa? Baik, yang berkehidupan berumah tangga dengan Nabi kurang lebih 9 orang. Saya tanya ibu, Bu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih dari 4 istri? Ternyata hikmahnya semua istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Dari yang senang aktif belajar, Sayyidah Aisyah, senang bikin kue, Sayyidah Saudah binti Zam'ah, sampai dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Sudah ada individunya, sudah tahu peran pribadinya, lihat peran di masyarakat. Tahu Abu Bakar, tahu Umar, tahu Utsman, tahu Ali, tahu Bilal. Apa tugas Bilal yang paling utama? Azan. Pernah nggak dengar Abu Bakar nyerobot peran Bilal untuk azan? Tidak. Pernah nggak dengar Bilal ngambil barangnya Utsman untuk dagang? Pernah? Tidak. Pernah nggak dengar Sayyidah Aisyah ingin mengambil peran dari Sayyidah Zainab? Pernah? Yuk saya pimpin doa dulu ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Baik, saya percepat. Setelah paham Bapak Ibu pribadi dan perannya, nomor 2, syu'ubah wa qabail, bersatu dalam masyarakat, bersinergi. Jangan sendiri-sendiri, persaudarakan. Nabi persaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Lihat polanya. Siapa yang punya kelebihan dipersaudarakan dengan yang kekurangan. Yang punya makanan dipersaudarakan dengan yang kekurangan. Yang punya kelebihan pekerjaan dipersaudarakan dengan yang tidak punya pekerjaan. Sekarang praktekan betapa banyak anak putra-putri Aceh yang sudah maju. Ada Pak Nasir Jamil, ada Tengku Ibrahim, ada saudara-saudara yang di Jakarta pulang ke Aceh, persaudarakan dengan yang memiliki kekurangan, tampung dia, berikan pekerjaan, berikan wawasan, berikan peluang. Jika semua 23 daerah di Aceh memiliki pola seperti ini, kita akan memulai kebaikan-kebaikan dari setiap daerahnya masing-masing. 3, sebagai penutup, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai yang penutup terakhir, pahami kita akan pulang, kita akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Maka saya ajak semuanya yang bertugas sebagai apapun, yang di eksekutif, yang di legislatif, yang di masyarakat, ingat sebesar apapun kedudukan, setinggi apapun pengetahuan, kita semua pada akhirnya akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersaudara karena materi, kalau membangun karena ingin kaya, kalau ingin punya jabatan hanya memanfaatkan suara masyarakat, Anda jangan pernah berharap kemajuan untuk Aceh tercinta. Maka lakukan amal
amanah yang Allah titipkan itu sebagai pengabdian karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke masyarakat saat butuh suaranya saja. Tapi ketika masyarakat membutuhkan perhatian kita, kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa memberikan itu. Oleh karena itu, mari kita berubah. Masyarakatnya dukung. Semua bersaudara. Semua program-program kita support dengan baik. Kalau hanya menunggu perhatian dari luar, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang di Tamiang, masalah yang di tempat A, masalah tempat B. Kita mulai dari diri kita pribadi. Semuanya harus berubah. Aceh itu bangsa besar, sumber daya alamnya besar, emasnya banyak, gasnya tinggi. Kalau sumber daya alamnya tidak pernah dipelajari oleh penduduk lokalnya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menikmatinya dengan baik. Maka dari itu belajar yang rajin, belajar yang benar. Kalau perlu pilih dari setiap daerah, putra putri daerah yang mau belajar di luar, setelah sukses kembali ke daerahnya, membangun daerahnya, menyiapkan adik-adiknya supaya bisa membangun dari bawah untuk Aceh kita tercinta, untuk Indonesia kita tercinta. Sepakat? Karena itu malam ini sebagai penutup, insya Allah saya akan ikut serta, tidak ingin hanya bicara. Kata orang sekarang, tidak hanya ingin omon-omon saja. Tapi juga dibuktikan dengan pendampingan untuk kita semua. Saya tanya dulu, siap kita kompak? Siap kita bersatu? Siap saling mendukung? Maka dari Polda ini kita deklarasikan, insya Allah masyarakatnya bersama pemerintahan Provinsi Aceh dengan seluruh Forkompindanya malam ini dalam suasana keberkahan yang luar biasa ini kita sampaikan pada seluruh wilayah Indonesia, Aceh akan bangkit menuju kebahagiaan, kemakmuran dan menopang Indonesia yang kita cintai. Malam ini insya Allah saya meminta kepada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, kami akan ikut berkontribusi menyiapkan dana 1 miliar rupiah. Khusus diberikan kepada putra-putri Aceh yang mau meningkatkan pendidikannya, khususnya di wilayah-wilayah yang setengah diuji kemarin ini. Saya harap Pak, silakan dipilih anak-anak Aceh yang terbaik, cari sekolah yang terbaik, mereka jadi orang terbaik dan pulang membangun daerahnya. Sepakat? Dua, nanti dalam rangka Bayangkara Fest ini saya akan minta pada Kapolda yang bisa bahasa Arab, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan, yang ingin beasiswa, kita akan berikan kuota khusus untuk Aceh. Gratis insya Allah sampai S3. Tiga. Untuk anggota Polda yang kemarin menjadi garda pertama yang masuk ke wilayah-wilayah yang sedang diuji, mengorbankan dirinya, keluarganya. Saya sudah mendapat datanya 8 orang. Mana orangnya? Ada orangnya? Datanya ada di handphone kami. Singkatnya, 8 orang ini kami hadiahkan ibadah umrah dan berangkat insya Allah bulan depan. Dan yang terakhir sebagai penutup, silahkan Kapolda nanti pilih, Wakapolda pilih, yang hadir malam ini, yang hujan-hujanan, di store namanya, diundi 5 orang, insya Allah 5 orang ini akan ikut umrah membersamai yang 8 tadi. Yuk kita berdoa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik ya Allah ahla Aceh wa barik ardu Aceh warzuqna ni'matal khair ittihadi biladina Indonesia al mahbubah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.